Om Swastiastu. Terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri sebelum memberikan materi MPLS tentang wawasan Wiyata Mandala. Nama Ibu Irobalian Alif SE, asal dari Tangeb, mengajar di SMP Negeri 2 Mami, bidang studi IPS kelas 7. Baik, untuk kesempatan hari ini Ibu akan memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Nah, di sini ada pengertian daripada wawasan Wiyata Mandala, dan wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan. Nah, wawasan di sini artinya cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan terhadap sesuatu dalam lingkungan. Ada wiyata. Wiyata berarti pendidikan. Ada kata mandala. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Lanjut, sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Maksudnya begini, anak-anak sekalian, bahwa sekolah itu adalah untuk menuntut ilmu yang dalam artian formal dan sesuai aturan. Nah, sekolah itu bukan untuk dipergunakan untuk keramaian. Contoh seperti misalnya nongkrong-nongkrong, merokok, minum, itu tidak boleh. Nah, itu di luar sekolah baru bisa. Itu yang dimaksud dengan sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Nah, demikian anak-anak. Nah, ada juga sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Ciri khas itu misalnya sekolah SMP 2 mempunyai peraturannya apa, misalnya tidak boleh merokok di sekolah. Yang kedua, tidak boleh melakukan pencurian, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Itu maksudnya. Dan mempunyai ciri-ciri tertentu. Satu, bahwa keluarga besar SMP 2 itu keluarganya sangat erat, mempunyai kesantunan. Setiap datang ke sekolah, anak-anak itu satu pasti bersalaman sama gurunya, mengucapkan Om Swastiastu, itu contohnya ya. Lanjut, sekolah menjadi suri tauladan masyarakat di sekitarnya karena misi pendidikan itu sendiri. Contohnya seperti sekarang ini SMP 2 itu tetap menjadi contoh masyarakat dalam artian anak-anak, apalagi zaman COVID sekarang, anak-anak kalau mau ke sekolah misalnya itu pakai prokes, protokol kesehatan yang dimaksud. Misalnya sekolah itu menyiapkan cuci tangan sesuai dengan aturannya. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, tidak boleh berkumpul. Dan SMP 2 itu sudah menyediakan fasilitas lengkap, apakah itu parkiran luas, sekolah yang memadai, lingkungan sehat, asri, dan lain sebagainya. Lanjut, ada di sini materi bagaimana cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala itu sendiri. Di sini ada 5 komponen penting yang harus anak-anak boleh dicatat, boleh juga dipahami ya. Yang pertama, bagaimana peran kepala sekolah di sekolah itu sendiri. Maksudnya begini ya. Peran sekolah di sana itu ada di SMP 2 adalah satu, menjaga lingkungan itu sendiri. Yang kedua, menjaga stakeholder yang ada di SMP Negeri 2. Yang ketiga, sebagai penanggung jawab, menasehati. Terus ada juga yang paling penting, bagaimana cara mengontrol, cara mengaktualisasikan daripada stakeholder yang ada di SMP Negeri 2, khususnya kepada guru, kepada pegawai, kepada TS, dan lain sebagainya. Itu kepala sekolah yang punya peran untuk mengawasi juga ya, di samping kontrol. Lanjut,
Dapat Ibu jelaskan, kepala sekolah juga, peran kepala sekolah di sini berwenang dan bertanggung jawab seperti Ibu jelaskan tadi secara penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Lanjut, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Nah, misalnya tidak boleh nyelonong-nyelonong begitu, harus izin dulu. Ya. Lanjut, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus atas izin kepala sekolah. Nah, demikian peran daripada kepala sekolah. Lanjut, sekarang ada peran guru itu sendiri. Bagaimana peranannya? Tentu menjunjung tinggi martabat dan citranya baik, sikap dan tingkah. Contohnya begini ya. Guru itu adalah merupakan sebagai pentransfer ilmu. Guru itu harus profesional. Guru itu harus beretika, bertata krama di dalam lingkungan sekolah kalau sudah masuk di sekolah, karena sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu dalam kurung formal. Ya, itu ada aturannya kalau guru di sekolah. Itu cara kita sebagai guru untuk menjaga tingkah laku kita supaya kita bermartabat. Demikian anak-anak. Lanjut, ada menjadi tauladan di masyarakat. Tauladan yang dimaksud itu adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus beretika. Itulah seorang guru. Bagaimana cara kita tampil, apalagi di dalam kelas, itu tampilannya harus menarik sama anak-anak. Yang penting ibu dan bapak guru itu tetap bersih supaya nyaman. Itu kesimpulan bagaimana seorang guru itu menjadi tauladan di masyarakat. Jadi kita kelihatan, oh itu adalah guru. Nah, gitu ya. Dari cara dandannya, dari cara jalan, dari cara itu pasti masyarakat menilai supaya masyarakat itu mengerti bahwa Bu Jero itu adalah guru. Lanjut, peran guru yang ketiga adalah guru harus memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Maksudnya begini, karena guru adalah tugasnya kalau dalam perusahaan itu direktur. Guru itu adalah satu mentransport ilmu, yang kedua memberikan nilai kepada anak-anak, yang ketiga memberikan tugas apa yang belum selesai dikerjakan sekolah. Itu adalah tanggung jawab guru. Semua guru yang mengambil itu adalah merupakan guru sebagai pemimpin di lingkungan sekolah, karena dia yang akan menentukan baik buruknya nanti nilai yang akan didapatkan oleh siswa itu sendiri. Begitu anak-anak. Nah, lanjut, digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Itu peran patut ditiru dan digugu karena memberikan ilmu yang baik-baik saja, bukan yang jelek-jelek. Itu maksud daripada guru itu patut digugu dan ditiru. Demikian anak-anak sekalian. Baik, Ibu akan lanjutkan sekarang, yaitu materi tentang peran sivitas akademika. Sivitas akademik itu artinya yang mendukung daripada pendidikan yang ada di lingkungan sekolah SMP Negeri 2 ini. Contohnya di sana ada pegawainya, di bidang apa. Nah, itu sana anak-anak dapat lihat foto di sana bagaimana seorang pegawai sama anak didiknya untuk apa, misalnya mengumpulkan surat segala macam itu yang tidak kodik, khususnya dari Pak Manali dan lain sebagainya. Nah, begitulah kesigapan daripada pegawai SMP 2 untuk menangani stakeholder atau anak-anak yang sedang berkepentingan untuk memperbaiki data, menyetor data, dan lain sebagainya. Nah, di sana pegawainya itu selalu memberikan layanan yang terbaik, murah senyum, ramah, dan lain sebagainya. Itulah ciri khas daripada
peran pegawai dan semuanya yang ada di situ. Ibu lanjutkan materi tentang peran peserta didik. Bagaimana peranan peserta didik? Yang pertama, mentaati tata tertib sekolah, belajar dengan tekun dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada, menjauhi miras dan narkoba, menjaga dan melestarikan fasilitas belajar dan mengajar, dan terakhir menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Demikian. Lanjut, sekolah sebagai kawasan Yata Mandala, yaitu tentang keamanan dan kenyamanan sekolah kita, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Lanjut, bagaimana mekanisme pelaksanaan Yata Mandala tersebut? Nah, mekanismenya adalah ada tahap preventif, ya. Yang pertama, memelihara sekolah melalui 9K yang dijelaskan di depan. 9K itu apa? Ada keindahan, kerindangan, ketertiban, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, meningkati. Lanjut, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, menghilangkan bentuk pembulian, mengisi jam kosong dengan kegiatan literasi atau kepedulian lingkungan. Itu tahap preventif. Dilanjutkan, ada yang namanya tahap represif. Nah, tahap represif ini terdiri dari mendamaikan pihak yang terlibat dalam perselisihan, menetralisir isu negatif yang berkembang di masyarakat, mengadakan bimbingan dan penyuluhan khususnya di sekolah, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada di kriminal di sekolah. Yang terakhir, memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Demikian materi hari ini, yaitu MPLS tentang wawasan Adi Yata Mandala. Ditutup dengan salam Santi. Om Santi 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 Om.